saat ini kami juga bersyukur karena sebentar lagi kami akan menerima berkat firman Tuhan. Engkau akan bentuk kami melalui kebenaran firman Bapa. Mari teduh kami Bapa. Apabila kami sudah menerima firman-Mu juga yang akan membawa luka kami. Firman-Mu juga yang akan menjadi terang, menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Mari Bapa, berfirman-Lah dan Kau juga pakai urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sungguh isi hati-Mu saja yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan melalui kebenaran firman. Mari Bapa, Kau juga berkuasa atas hati setiap kami yang akan mendengar. Biar Roh saja yang berkuasa atas hati kami, dan kami tolak, kami usir setiap kuasa yang akan mencuri kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas hati kita dan yang kerendahan hati, yang berupa cepat syukur kami semua firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah pagi hari ini. Di minggu pertama bulan Juni kita akan beribadah bersama-sama. Ada sukacita pagi hari ini, walaupun kita masih beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya, saya percaya Bapak Ibu mengalami sukacita yang dari surga, ya. Sukacita surga itu tidak dilihat dari situasi, kondisi kita senang atau susah, ya. Tapi kita tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, untuk kita renungkan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, ya. Bapak Ibu Tuhan, kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, kita mulai baca ayat yang ke-28. Temanya kedatangan kerajaan Allah. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Lukas 17 ayat 28 mulai. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu juga dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menginang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Bapak Ibu yang Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat, yang sering kali kita dengar. Di tengah-tengah pembicaraan mengenai kondisi, situasi orang-orang pada akhir zaman, tiba-tiba Yesus menyelipkan satu perkataan yang sangat menarik sekali. Tuhan mengasihi Lot, istri dan kedua anaknya. Ya, ketika mereka sedang berbicara, mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang sharing tentang firman Tuhan. Tuhan mengingatkan istri Lot, ya, bagaimana keadaan Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan. Bagaimana keadaan Sodom dan Gomora yang begitu kacau balau keadaannya, ya, kota yang kacau balau. Banyak sekali kejadian-kejadian yang melanggar perintah Tuhan, ya. Orang jual, orang beli, orang semuanya
sudah tidak ingat Tuhan lagi, sehingga Tuhan murka kepada kota Sodom dan Gomora ini. Tuhan mengingatkan kepada orang-orang di situ bahwa ingatlah istri Lot. Bapak Ibu Tuhan, kita juga pagi hari diingatkan, ingatlah istri Lot. Ya, ada apa dengan istri Lot, Bapak Ibu Tuhan? Mari kita belajar mengapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengingat akan istri Lot. Saudara, Lot adalah keponakan Abraham yang begitu mengasihi Tuhan bersama dengan keluarganya. Ya, kita belajar bersama-sama ada 3 hal kita perlu pelajari kisah ini. Ya, dikatakan bahwa yang pertama ada 2 hal yang perlu kita pelajari kisah ini. Ya, yang pertama, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Istri Lot adalah merupakan simbol dari orang yang hidup pada akhir zaman itu. Zamannya Nabi Lot itu, ya. Nah, orang-orang Lot dan keluarganya, mereka tadinya orang setia dengan Tuhan. Dan ketika dunia bergelora, dunia mengadakan pesta pora, keluarganya Lot tidak mengikuti mereka, ya. Keluarga Lot tidak mengikuti situasi dunia, kondisi dunia. Mereka tetap setia kepada Tuhan, saudara Tuhan. Jadi mereka tetap takut sama Tuhan. Tapi ketika Sodom dan Gomora tidak mau bertobat, Tuhan marah, ya. Tuhan marah besar, sehingga Tuhan mau membakar, Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Yang mengaku sebagai orang beriman, tetapi hatinya bercabang 2. Kadang-kadang kita mengaku sebagai orang beriman, tapi kita masih mengasihi dunia, masih kita lebih mencintai dunia, kita lebih lagi daripada mengasihi Tuhan, kita lebih bercabang hati, ya, mendua hati. Orang yang orientasinya lebih banyak ke dunia, yang kelihatannya mencari Tuhan, tapi juga mencintai dunia. Akhir-akhir zaman ini Tuhan sedang mengingatkan kita supaya kita kembali kepada dunia. Kalau saya renungkan dengan kisah, dengan kejadian-kejadian yang ada, ya, supaya manusia bertobat kembali kepada cinta yang mula-mula. Kalau dulu kita mengasihi Tuhan, kita dulu sayang, takut sama Tuhan, Tuhan sedang mengingatkan kita dengan keadaan dunia ini yang sudah tidak lagi bisa diingatkan lagi. Ya, mereka hidup seenaknya sendiri, mereka hidup dengan semaunya sendiri, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi, mereka tidak mau taat lagi dengan firman Tuhan, mereka tidak lagi takut sama firman Tuhan seperti kota Sodom dan Gomora ini. Mereka akhirnya dihancurkan oleh Tuhan dengan api belerang. Ya. Kelihatannya kita mencari Tuhan, tapi kita masih mencintai dunia. Bercabang hati, ya Bapak Ibu. Kita duduk ibadah, tapi pikiran kita, hati kita mendua hati. Tidak lagi duduk, tidak lagi berdoa bersama-sama. Hati kita, pikiran kita sudah di luar sana. Bagaimana nanti? Bapak Ibu, mari kita belajar. Karena istri Lot tidak rela meninggalkan dunia. Ketika Sodom dan Gomora dibinasakan dan malaikat Tuhan datang, mereka sudah memberitahu, mengingatkan bahwa mereka harus pergi. Lot, bawa keluargamu, bawa istrimu, anak-anakmu pergi, bahwa kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Kota ini akan dibakar, hanguskan, bumi hanguskan oleh Tuhan. Saudara Tuhan, akhirnya Lot dan keluarganya pergi. Ya, malam-malam, pagi-pagi mereka pergi. Anak istrinya bawa pergi lari jauh-jauh. Tapi ketika di tengah jalan, istrinya Lot itu nggak tahan melihat, nggak tahan lagi memikirkan hartanya yang ditinggal. Padahal malaikat Tuhan berpesan jangan menoleh ke belakang, jangan lihat ke belakang. Tapi istri Lot lama-lama nggak tahan, ya. Istri Lot lama-lama nggak tahan. Aduh, hartaku di rumah tertinggal, nggak boleh dibawa. Aduh, hartaku di sana, aduh kebakaran dia, aduh hangus. Lama-lama istri Lot menoleh ke belakang, ya. Lama-lama istri Lot menoleh ke belakang. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Sesudah ia keluar dari Sodom dan Gomora, sudah dia lari setengah jalan. Tadinya lari fokus dengan pesan Tuhan, ya. Fokus dengan pesan malaikat. Fokus, nggak boleh keluar ke belakang, nurut. Lot dan anak-anaknya nurut, karena istrinya menurut. Tapi setengah jalan istri Lot mulai tergoyah. Hatinya mulai goyah. Hartaku belum juga ke bawah. Oh iya ini
Padahal Tuhan sudah jangan menoleh ke belakang, tidak boleh menoleh belakang. Ya, mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena istri Lot tidak rela meninggalkan dunia. Istri Lot tidak rela meninggalkan hartanya. Dia mencintai hartanya, lalu dia menengok ke belakang. Dia nggak lagi setia dengan Tuhan. Dia tidak lagi setia dengan mendengarkan perintah Tuhan. Dia tidak lagi setia melakukan perintah Tuhan, sehingga dia menoleh ke belakang. Bapak Ibu Tuhan, banyak kali kita kedatangan Tuhan begitu cepat, kita nggak sempat berbalik, ambil harta dan kita cintai dulu di dunia ini. Enggak, saudara. Kalau kita lihat kejadian-kejadian, ya, kejadian-kejadian sekarang ini orang meninggal terlalu cepat, nyawanya nggak ada perhitungan. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati, tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Sehari bisa 500 orang, sehari bisa 1000 orang. Bingung nggak? Yang ngurusi, ya saudara, ngurusi orang satu mati aja kita udah kewalahan, 2 aja kewalahan, 3 aja kewalahan. Ini ribuan sehari. Waduh, kita nyawa itu dengan cepatnya, dengan gampangnya nyawa kita melayang. Bapak Ibu Tuhan, dengan gampangnya, dengan cepatnya nyawa kita melayang. Jadi kalau kita nggak benar-benar dekat dengan Tuhan pada hari-hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kita, nyawamu tuh nggak ada apa-apanya, nyawa kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau kamu nggak dekat dengan aku, awas, hati-hati. Hanya orang-orang yang sudah mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, ingatlah itu yang mendua hati, yang mendua hati. Ya masih ada orang-orang yang mendua hati seperti itu, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan. Tuh, nyawa orang itu seperti itu, ya. Sebentar saja kuat, sebentar saja melayang. Seperti rumput adanya, kata firman Tuhan. Manusia itu seperti rumput adanya. Sebentar saja mekar, sebentar saja layu, mati. Itulah kehidupan kita manusia. Ya, kalau dulu kita bilang, oh aku gagah, aku pasti sehat, aku masih kuat, aku tidak punya penyakit. Saudara, besok pagi kita dengar kabar, oh si A sudah meninggal, oh si B sudah meninggal. Ya, saudara, Tuhan, anehnya lagi, bahayanya lagi ketika kita meninggal di hari-hari sekarang ini, ya kasihan sekali. Nggak boleh ditengok, nggak boleh ditengok, nggak boleh ada saudara yang mendekat. Bahaya. Kalau kita nggak benar-benar dekat sama Tuhan, ya kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi mari kita belajar bersama-sama. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang benar-benar setia. Karena hari-hari ini Tuhan sedang menampil anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang benar-benar setia datang kepada Tuhan. Itulah kedatangan Tuhan. Mau diselamatkan, jangan menengok ke belakang. Kita gak boleh menengok ke belakang, karena di belakang sana banyak hal-hal yang menjerumuskan kita. Di belakang sana banyak hal-hal yang ingin menyesatkan kita, melemahkan iman kita. Ketika kita menengok ke belakang, kita akan seperti istri Lot, menjadi tiang garam, mati, menjadi tiang garam. Bapak Ibu Tuhan, jadi kita tidak boleh menengok ke belakang. Mau diselamatkan, jangan menengok ke belakang. Jangan menengok masa lalu kita yang terlalu buruk, yang terlalu jahat masa lalu kita. Kita tidak boleh, kita harus fokus terus ke depan dengan Tuhan. Jadilah pengikut Tuhan yang tambah hari tambah setia, tambah takut-takut. Hidup kita itu tinggal berapa menit lagi, hidup kita itu tinggal berapa detik lagi. Tidak jauh lagi kita nggak bisa berkata sekarang aku kuat. Gak ada orang berani berkata aku sehat. Ternyata setelah diperiksa, oh kamu kena COVID-19, oh kamu kena corona. Setelah diperiksa, oh kamu kena, karena nggak terasa. Saya merasa sehat, saya merasa kuat, saya nggak punya penyakit. Tapi ternyata diperiksa, oh kamu kena corona, ya harus diisolasi. Bapak Ibu Tuhan, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi mari kita, firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita fokus dengan dunia, kita fokus dengan Tuhan, kita fokus dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan fokus dengan dunia ini, kita fokus dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Dunia ini menakutkan kita, menjerumuskan kita, menyesatkan kita. Ya, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, tapi kita fokus dengan iman kita kepada Tuhan. Kita harus fokus tambah hari tambah setia dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau diselamatkan, jangan menengok ke belakang. Ya, yang kedua dikatakan, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Ya, istri Lot adalah contoh orang yang hidup di zaman akhir, zamannya Lot.
Dia mengabaikan firman Tuhan. Ya, orang yang suka mengabaikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tapi mengabaikan begitu saja. Banyak kali mendengar firman Tuhan tapi kita tidak mendengar. Tapi kita malah melanggar firman Tuhan. Kita tidak melakukan, tapi kita malah melanggar peraturan firman Tuhan. Melanggar adanya firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itulah contohnya istri Lut. Yang mendengar, tapi dia tidak melakukan. Yang nggak fokus dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya datang untuk menyampaikan pesan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Didengar oleh istri Lut, didengar oleh Lut dengan anaknya. Tapi siapa yang nggak mendengar? Istri Lut sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya fokus, Lutnya fokus, tapi istrinya ini nggak fokus. Dia menengok ke belakang, dia nggak tahan dengan hartanya, dia nggak tahan dengan adanya dunia yang begitu menarik kita, ya, menjerumuskan kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ketika kita mendengar ada perintah, ada larangan untuk tidak kita menengok ke belakang, jangan kita menengok ke belakang, jangan kita melanggar perintah dan larangan Tuhan Yesus. Ya, kita akan seperti itu orang yang melanggar perintah Tuhan, perbuatannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin mendengar firman Tuhan yang isinya mengajak kita melayani, tapi apakah kita sudah melayani Tuhan? Saudara Tuhan, kita mendengar firman Tuhan yang mengajak kita mengembalikan milik Tuhan. Apakah sudah kita mengembalikan milik Tuhan? Kita belum mengembalikan milik Tuhan. Ya, kita cuma mendengar, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, bertobatlah. Tapi apakah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan? Suruh bertobat. Apakah kita sudah bertobat? Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, mari kita belajar untuk kita berdoa. Apakah kita sudah berdoa? Firman Tuhan ini mengajak kepada kita, mari kita berdoa. Apakah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, tersungkur mendekatkan diri, banyak berdoa. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, karena kita hari-hari ini, waduh, nyawa kita di ujung tanduk. Kalau kita pikir-pikir nyawa saya di ujung tanduk, nyawa kita keluar sedikit, hati-hati. Kesana sedikit, hati-hati. Kesana sedikit, hati-hati. Kalau kita nggak banyak-banyak berdoa sama Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Dengar larangan Tuhan, jangan kamu lakukan. Kita tidak boleh melakukan. Ya, Bapak Ibu Tuhan, mari kita lakukan untuk kita apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi kita dengan luar biasa. Ya, istri Lut satu kali nggak taat firman Tuhan, langsung dihukum mati. Banyak contoh-contohnya firman Tuhan mengatakan kalau kita nggak taat Tuhan langsung dihukum mati. Tuhan marah, kita langsung dihukum mati. Tapi hari ini, saat ini Tuhan masih mengasihi kita semua. Ya, ketika kita belum minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tapi kita besok berbuat lagi. Tuhan, jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Ya, ketika Ananias dan Safira bersekongkol membohongi Petrus, saat itu juga mereka mati. Ya, suami istri bisa mati bersama-sama karena mereka sekongkol membohongi Petrus. Ya, kalau Tuhan marah kepada kita, saat itu juga, saat ini juga Tuhan bisa mengambil nyawa kita. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ya, kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu luar biasa di hadapan kita. Ya, semoga masing-masing kita selalu mengingat. Ya, jangan meniru seperti istri Lut yang suka melanggar perintah Tuhan. Jangan seperti istri Lut yang suka melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah kasih Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Saudara Tuhan, kita ingat. Kita diingatkan terus. Mengapa hal ini diingatkan terus? Tubuh dan darahmu, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa-dosa kita. Oleh karena kamu perbuatlah sebagai demikian untuk aku. Tapi kita melupakan, tapi kita melanggar, kita berbuat dosa lagi, Tapi pagi hari ini, mari kita belajar
untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan mau kita diselamatkan. Ya, karena kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah sudah sangat-sangat dekat. Ya, kerajaan Tuhan, kerajaan surga sudah sangat-sangat dekat untuk kita temui. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau kemana lagi? Tuhan sudah siap menyelamatkan kita. Tuhan sudah siapkan tempat untuk kita diselamatkan. Karena itu dikatakan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita jadilah pengikut Tuhan yang setia. Dan yang kedua, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan, supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia itu. Itulah yang menjadi tujuan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan angkat satu pujian, salibnya, salibnya. Teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya dengan darah Yesus yang dicurahkan untuk kita semua, menebus dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa untuk kami semua pada pagi hari ini.
Buat pengampunan-Mu yang luar biasa untuk pagi hari Tuhan Yesus, sampai pada pagi hari ini kami masih diampuni Tuhan. Kami masih dikasih oleh Tuhan, kami masih dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh duduk di bawah kaki-Mu bersama-sama. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan Yesus, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami pagi hari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga buat ibadah pagi hari Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah mengingatkan kami Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus satu contoh kehidupan di dalam keluarga Lot. Ada istrinya yang luar biasa yang tidak taat kepada Engkau Tuhan, yang tidak setia kepada Engkau, yang tidak mau Tuhan Yesus dengar akan firman-Mu. Tuhan, inilah menjadi teladan buat kami supaya kami tidak seperti dia Tuhan Yesus, tapi kami mau seperti Lot dan anak-anaknya yang setia, yang taat, yang takut akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami akan fokus Tuhan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami gak mampu Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa surga untuk ibadah pagi hari Tuhan sudah memberkati kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa urapan Roh Kudus-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Tapi ketika Engkau mengurapi kami, Engkau akan memakai kami dengan luar biasa, memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang hari-hari ini sedang mengalami banyak musibah, baik gempa bumi Tuhan Yesus, di daerah lain yang ada gempa bumi, tanah longsor Tuhan dimanapun mereka berada, baik virus corona Tuhan yang terus menerus menekan kami, menakut-nakuti kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang Maha Kuasa yang melindungi kami, yang menyertai kami apapun yang terjadi Tuhan. Kami tetap setia dengan Engkau, kami mau tetap mengasihi Engkau, kami mau tetap setia dengan Engkau. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang berani untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan, karena Engkau memberikan kami keberanian yang luar biasa. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa terus Tuhan buat pemerintah negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak. Amin Tuhan Yesus, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka penyertaan Tuhan. Supaya mereka diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat surgawi, kecerdasan surgawi. Apa yang mereka putuskan Tuhan berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Hikmat yang dari surgawi, itulah yang menyenangkan kami. Hikmat marifat surgawi, itulah yang menyenangkan bangsa negara Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, persatukan kami Tuhan Yesus, bangsa negara kami supaya kami belajar taat, bangsa warga negara yang taat kepada pemerintah kami, bangsa yang taat kepada pemerintah, bangsa yang taat kepada takut akan Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, dan takut kepada pemerintah Tuhan. Kami mau bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah kami. Jadikan kami anak-Mu saksi, teladan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa surga. Kami juga berdoa buat para tim medis, para dokter, para perawat Tuhan Yesus, para Tuhan Yesus relawan, para donatur yang terus mereka bekerja Tuhan. Biarlah jadilah mereka tidak sia-sia. Tuhan memberikan juga kekuatan, memberikan juga perlindungan. Tuhan Yesus yang luar biasa untuk mereka. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia penuh kemuliaan Allah, Indonesia penuh kemuliaan. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Allah, yang mujizat-mujizat terjadi di Indonesia, baik di luar negeri sana Tuhan. Orang-orang di luar negeri, saudara kami ada di luar negeri juga yang terkena virus corona Tuhan, juga memberikan mereka kekuatan, mujizat Tuhan berlaku untuk mereka, pemimpin yang di sana, orang-orang di luar negeri sana Tuhan, mereka juga saudara kami. Tuhan juga memberkati mereka, lindungi mereka supaya Tuhan, karena mereka juga ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menciptakan dunia ini, Engkau yang menciptakan manusia dan seisinya dalam dunia ini Tuhan. Engkau adalah milik-Mu juga Tuhan. Engkau memberkati mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Juga para tim medis yang sudah mengerjakan di sana Tuhan, di luar negeri sana, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan perlindungan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah kami. Kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah kami yang di dunia. Dan terima kasih Bapa surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa sekali lagi untuk Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan tempat ini. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang masih sekolah. Tuhan memberkati sekolah mereka ya Bapa. Yang kuliah Tuhan memberkati perkuliahan mereka. Yang bekerja Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Yang berdagang Tuhan memberkati perdagangan mereka Tuhan Yesus. Yang bertani Tuhan memberkati pertanian mereka. Yang berternak Tuhan memberkati pertanian mereka. Apapun usaha mereka Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah-limpah Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga-keluarga kami juga Tuhan, sanak saudara kami, orang tua kami, suami istri kami diberkati Tuhan, supaya anak kami juga diberkati Tuhan, semua keluarga kami diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Semakin takut akan Tuhan, semakin setia akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara Tuhan, marilah kita angkat tangan kita Tuhan bersama-sama. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin.